Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Fajriah. Saya adalah guru dari SDN Dayakolot Bulog. Kali ini saya akan mempresentasikan review buku yang telah saya baca. Ini adalah fishbone yang sudah saya buat. Buku yang saya baca ada 150 halaman. Buku ini adalah judulnya Si Wajah Bertopeng. Penulisnya adalah Bung Smas dan penerbitnya adalah Era Adi Citra Intermedia. Diceritakan ada seorang anak yang bernama Ines. Ines tinggal di panti asuhan yang berada di Jakarta. Kemudian ada juga yang bernama Pak Robat. Pak Robat adalah orang yang selalu memperhatikan Ines ketika Ines berada di luar panti asuhan. Karena Pak Robat melihat Ines sangat mirip dengan anaknya yang hilang bersama ibunya ketika Pak Robat berada di penjara. Kemudian ada juga yang bernama Pak Mun. Pak Mun juga sering memperhatikan Ines. Ketika itu Ines sering keluar dan Pak Mun sering memperhatikan karena Pak Mun tinggal atau sering berada di depan panti asuhan. Kemudian suatu hari, tepatnya sore hari, datanglah dua orang tamu yang datang ke panti asuhan. Mereka adalah Pak Istan dan Bu Pami. Mereka berniat ingin mengadopsi salah satu anak yang berada di panti asuhan tersebut. Kemudian Ines adalah anak yang menjadi pilihan mereka. Akan tetapi sebetulnya Ines tidak mau diangkat oleh mereka karena pernah suatu hari ada temannya yang diangkat oleh orang lain, kemudian bercerita dan mengirimi surat bahwa mereka tidak bahagia diangkat oleh mereka. Untuk itu, Ines tidak mau untuk meninggalkan panti asuhan tersebut. Akan tetapi Ibu Panti menasihati Ines agar mau diangkat oleh mereka. Pada akhirnya Ines pun mau dan pergi meninggalkan panti asuhan. Kemudian semua anggota dari panti asuhan tersebut sangat sedih dan kehilangan Ines yang meninggalkan mereka. Termasuk salah satunya yang bernama Prima. Prima adalah salah satu teman Ines yang berada di panti asuhan. Prima berpikir dan melihat ayah angkat dari Ines itu aneh. Anehnya karena Prima melihat bahwa ayah angkat dari Ines itu mirip seperti wajah bertopeng. Entahlah itu yang dipikiran Prima. Kemudian beberapa hari kemudian Prima ingin menemui Ines yang berada di Bogor, rumah dari orang tua angkat Ines. Kemudian Prima pun mengajak Kak Win yang merupakan salah satu anggota di panti asuhan tersebut. Kak Win pun mengantar Prima pergi ke Bogor dan kemudian mereka sampai di Bogor di alamat yang diberikan oleh orang tua Ines. Betapa terkejutnya mereka, ternyata rumah yang didatangi mereka bukanlah rumah dari Pak Istan dan Bu Pami. Ternyata mereka pernah menyewa rumah tersebut yang kebetulan rumah itu adalah sebuah villa yang berada di Bogor. Kemudian mereka pun kecewa karena mereka tidak bertemu dengan Ines. Dan akhirnya mereka kembali ke panti asuhan yang berada di Jakarta. Kemudian Ines dan Kak Win menceritakan apa yang terjadi ketika mereka berada di Bogor. Ternyata Pak Istan dan Bu Pami sudah berbohong, sudah memberikan alamat palsu kepada mereka. Setelah diselidiki, ternyata Ines dan Pak Istan serta Bu Pami berada di Bandung. Dan kejadian itu pun diketahui oleh Pak Robat serta Pak Mun. Akhirnya akhirnya Prima kemudian Kak Win meminta izin kepada Ibu Panti untuk pergi ke Bandung dan mencari Ines. Pak Robat pun ternyata ikut menyelidiki apa yang terjadi. Kemudian Pak Robat sebetulnya pernah melihat Pak Istan yang mengadopsi Ines. Pak Robat mengenal Pak Istan karena Pak Istan itu adalah salah satu pegawai dari perusahaan ayahnya. Pak Robat
pergi meninggalkan keluarganya karena Pak Robat itu mempunyai cita-cita yaitu ingin menjadi pelaut. Makanya ketika ayah Pak Robat itu menunjuk dia untuk meneruskan usahanya, dia tidak mau. Untuk itu Pak Robat meninggalkan rumah dari orang tuanya yang ingin menjadi pelaut. Singkat cerita, kemudian Ines beserta Kak Win pergi ke Bandung menyelidiki di mana sebetulnya Ines tersebut. Pak Robat pun sama demikian, mereka akhirnya mencari keberadaan Ines. Ternyata setelah diselidiki, Ines dibawa oleh Pak Istan dan Bu Pami menemui Eyang Putri. Eyang Putri ini adalah ibu dari Pak Robat. Eyang Putri mempunyai harta yang melimpah. Kemudian mengapa Ines diadopsi oleh Pak Istan dan Bu Pami? Ternyata ada niatan busuk. Ines ini sangat mirip dengan Ratri yang merupakan cucu Eyang Putri dan juga merupakan anak dari Pak Robat. Kemudian Ines pun dipertemukan oleh Bu Pami dan Pak Istan kepada Eyang Putri yang berada di Bandung. Ketika dipertemukan, sebetulnya Eyang Putri tahu bahwa itu bukanlah cucunya yang bernama Ratri. Dan sebelumnya Ines disuruh untuk berbohong oleh Pak Istan dan Bu Pami agar mengakui bahwa namanya adalah Ratri. Kemudian setelah diselidiki, akhirnya Pak Robat menemukan Ines yang berada di rumah Eyang Putri, rumah dia sendiri. Kemudian Pak Robat mengajak juga Prima dan Kak Win untuk menemui mereka di rumahnya. Dan serta mereka pun membawa polisi untuk menggerebek Pak Istan yang sudah berniat jahat kepada Ines. Dan ketika sampai di rumahnya, di rumah Eyang Putri, akhirnya Pak Robat, Ines, dan Kak Win menggerebek rumah Eyang Putri bersama dengan polisi. Akhirnya Pak Istan pun dipenjara karena kejahatan tersebut. Dia ingin supaya Ines menjadi cucu Eyang Putri karena Eyang Putri sudah berwasiat bahwa apabila dia meninggal maka hartanya akan diserahkan kepada cucunya yang bernama Ratri. Namun apalah yang namanya kejahatan pasti terbongkar juga, baik cepat ataupun lambat. Akhirnya Ines pun ingin kembali ke panti asuhan, walaupun sebetulnya Eyang Putri mau mengangkat Ines sebagai cucunya. Tapi Ines merasa trauma dan tidak mau tinggal bersamanya. Itu adalah kisah dari cerita Si Wajah Bertopeng. Adapun hikmah dari cerita ini adalah kita tidak boleh serakah terhadap harta, kita juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang paling penting adalah kejahatan itu pasti akan terbongkar, baik cepat ataupun lambat. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.